Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Al-Asyatul Mardiah. Di sini saya dari kelas 11 B. Baiklah, di sini kita akan mempelajari materi dengan hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran pembuatan kisi-kisi, soal dan butir soal pilihan ganda atau soal esai, taksonomi Bloom, dan keterampilan berpikir kritis secara detail. Di sini ada di bagian A, pengertian evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam penilaian atau asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Febriana pada tahun 2019 halaman 1. Lalu di bagian B, pengertian hakikat evaluasi. Wade-Ringrun pada tahun 1952 menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Lalu di sini di bagian C, di sini ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Kosnoritlo pada tahun 2010, berikut ini adalah beberapa prinsip umum evaluasi pembelajaran, yaitu ada kontinuitas. Pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil pembelajaran. Lalu di sini ada komprehensif, artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Lalu di sini ada kooperatif, evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan secara berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajar, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melihat siswa itu sendiri. Lalu di sini ada objek, mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objek. Artinya, faktor-faktor subjek seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tegang, dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Lalu di sini ada praktis. Evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Artinya tidak memakai biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Di sini ada fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan sebagai peserta didik. Lalu di sini ada fungsi sumatif, menentukan nilai kemajuan atau hasil pembelajaran didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, menentukan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Lalu di sini ada fungsi diagnostik,
Untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Lalu di sini ada fungsi penetapan, yaitu menetapkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, atau misalnya dalam menentukan program spesialisasi sebagai atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Di sini lalu ada pengertian kisi-kisi soal, merupakan sebuah format berupa matris yang membuat pedoman untuk menulis soal berkait soal menjadi suatu alat penilaian. Syarat kisi-kisi yang baik, yang A ini ada mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Lalu yang B, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Yang C, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Lalu ada di kriteria kisi-kisi, yang A ada mengacu pada materi pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Lalu yang B, memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Lalu yang C, menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumusan indikator. Lalu komponen kisi-kisi yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi sesuai dengan tujuan pelaksanaan tes. Komponen kisi-kisi terdiri dari atas komponen identitas dan komponen metris. Di sini ada komponen identitas. Yang A ada jenis atau jenjang sekolah, lalu B program studi atau jurusan, lalu yang C mata pelajaran, dan D tahu ajaran, dan E kurikulum yang berlaku, lalu F alokasi waktu, dan G jumlah soal, dan H bentuk soal. Lalu di komponen matriks, yang A ada kompetensi dasar, lalu yang B materi, dan yang C indikator, dan D ada level kognitif, dan E ada nomor soal. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Yang A menentukan komponen dasar yang akan diukur, seperti kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pembelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum yang berlaku. Lalu yang B memiliki materi yang esensial, bahan ajar yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Penentuan materi atau bahan ajar yang akan diambil sesuai dengan indikator yang akan disusun. Lalu yang C, merumuskan indikator yang mengacu pada KD. Indikator berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Perumusan indikator dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Nah, di sini ada ranah pengetahuan pada kemampuan berpikir atau level kognitif. Yang A ada mengingat C1, menemukan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, sumber lainnya tanpa melakukan perubahan. Lalu yang B, memahami C2, sudah ada proses pengelolaan dari bentuk aslinya, tetapi arti kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto tidak berubah. Lalu yang C, menerapkan C3, menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru atau belum dipelajari.
Nah, di sini ada ranah pengetahuan pada kemampuan berpikir, level kognitif, dan yang D, menganalisis, yaitu C4, menggunakan keterampilan yang telah dipelajari terhadap suatu informasi yang belum diketahui dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara suatu kelompok atau informasi lainnya, antara fakta dengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah berpikir antara satu karya dengan karya lain. Lalu yang E, mengevaluasi atau yang disebut C5, menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria. Lalu yang F, menciptakan atau C6, membuat suatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan untuk berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Lalu di sini ada pengertian pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang membuat serangkaian informasi yang belum lengkap, dan untuk melengkapi adalah dengan jalan memiliki berbagai alternatif pilihan yang sudah disediakan atau UNO dan KONI tahun 2012 di halaman 113 dan Kunandar di tahun 2014 di halaman 143 yang menyatakan bahwa tes pilihan ganda adalah suatu soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan, sedangkan menurut Jihad dan Haris tahun 2012 di halaman 81, tes pilihan ganda adalah tes yang memiliki 3 sampai 5 pilihan jawaban namun hanya ada satu jawaban yang tepat. Lalu di sini ada syarat tes pilihan ganda. Menurut Kunandar pada tahun 2014 di halaman 201 memaparkan beberapa syarat tes pilihan ganda yang baik sebagai berikut. Yang A, memiliki validasi yang tinggi, lalu B, memiliki reliabilitas yang tinggi, dan C, memiliki tingkat kesukaran yang sesuai dengan pedoman profesi tingkat kesukaran soal UAS yang telah ditentukan, yaitu 30 soal mudah dan 50 sedang dan 20 soal sukar. Lalu yang D, setiap butir soal memiliki daya beda yang baik. Setiap butir soal memiliki petunjuk tentang bagian cara melaksanakannya, cara mengerjakan, dan cara mengkoreksinya. Lalu di sini ada tahap pengembangan standarisasi butir soal. Tahap pengembangan tes standar dikutip oleh Amina pada tahun 2013. Yang A, penentuan tujuan tes. Lalu yang B, analisis SK atau KD. Yang C, penyusunan kisi-kisi tes. Dan yang D, penulisan soal. Dan E, penelaahan soal atau validasi soal. Lalu yang F, merakitkan soal penyaji perangkat tes. Lalu yang G, uji coba soal termasuk analisisnya. Lalu yang H, penyajian tes kepada siswa. Dan I adalah scoring, ada pemeriksaan jawaban sisa. Lalu di sini ada F, taxonomy Bloom, di keterampilan berpikir kritis secara detail. Pengertian taksonomi Bloom ini mengklasifikasikan saran atau tujuan pendidik menjadi 3 domain: ranah kawasan, kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan setiap ranah tersebut sebagai kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan Kira karya atau dikutip dari Yaomi pada tahun 2013. Lalu di sini ada klasifikasi taksonomi Bloom. Ada ranah kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu yang B adalah ranah afektif, penerimaan,
partisipasi, penilaian, atau penentuan sikap atau valuing. Lalu di sini ada organisasi, lalu ada pembentukan pola hidup. Lalu yang C ada ranah psikomotor, prinsip, kesiapan, gerak terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan. Lalu ada kreativitas yang terakhir. Teori pembelajaran yang mendalasi taksonomi Bloom. Yang A ada teori pembelajaran behavioristik atau tingkah laku. Belajar menurut aliran behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Proses pembelajaran sebagai perubahan perilaku atau tidak tahu menjadi tahu yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Lalu yang B, teori belajar kognitif. Ini tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Lalu yang C ada teori pembelajaran humanistik atau teori ini memandang bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Pendidikan membantu proses didik untuk mengembangkan dirinya dengan mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi yang ada pada diri mereka. Di sini adalah di prinsip belajar yang melandasi taksonomi Bloom. Yang A ada kematangan jasmani dan rohani. Maksudnya telah sampai pada batas minimal umur atau kondisi fisiknya cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Lalu yang B, kesiapan harus dimiliki oleh seorang yang hendak melakukan kegiatan pembelajaran baik fisik, mental, minat, motivasi, maupun perlengkapan belajar lainnya. Lalu yang C, memahami tujuan. Setiap orang belajar harus memahami apa dan kemana arah tujuan serta manfaat apa yang diperoleh bagi dirinya. Lalu yang D, memiliki kesungguhan. Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan dalam belajar agar hasil yang diperoleh pun memuaskan, sehingga waktu dan tenaga itu tidak berbuang sia-sia. Lalu yang E, ulangan dan latihan. Sesuatu yang sudah dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak sehingga dikuasai penggunanya dan sukar diperolehkan. Lalu sini ada keterampilan berpikir kreatif. Yang A ada berpikir ini merupakan keterampilan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, merekonstruksi, serta mengambil keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional, logis, atau king dan kawan-kawan pada tahun 2012, National Education Association tahun 2012. Lalu yang B, indikator berpikir kritis. Indikator ini merupakan merumuskan masalah, mengajukan hipotesis disertai pendapat, melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan perencanaan dan evaluasi, dan mengambil keputusan atau tindakan. Dikutip Cimer dan kawan-kawan pada tahun 2013 di halaman 15-24. Lalu yang C, berpikir kritis dalam pembelajaran. Dikutip oleh Rusna pada tahun 2018 di halaman 239 menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis setiap siswa itu berbeda-beda sehingga perlu dilatih dan dikembangkan sejak usia dini, terutama di bangku sekolah dasar atau SD. Lalu di sini ada langkah-langkah berpikir kritis. Belajar yang ditunjukkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dapat dicapai melalui tahap-tahap pembelajaran yang disampaikan oleh Arif dalam
Susanto pada tahun 2014 di halaman 129 sampai 130. 30 kemudian dijabarkan sebagai berikut. Yang A, menganalisis merupakan keterampilan memahami sebuah informasi secara menyeluruh atau global untuk kemudian dijabarkan ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana atau terperinci. Lalu yang B, menyintesis berbeda dengan menganalisis. Langkah menyintesis dilakukan untuk memadukan atau menggabungkan beberapa informasi yang diterima kemudian menghasilkan ide atau gagasan baru. Lalu yang C, mengenal dan memecahkan masalah pada tahap ini ditunjukkan oleh mengenal masalah ditemukan berdasarkan skill, analisis, dan sintesis. Lalu yang D, menyimpulkan hasil proses identifikasi dan pemahaman akan menghasilkan sebuah konsep baru yang dikualifikasikan dalam bentuk kesimpulan. Lalu yang terakhir ini E, mengevaluasi dan menilai untuk melakukan tahap penilaian. Dalam evaluasi membutuhkan kriteria tertentu untuk dijadikan sebagai standar penilaian. Baik, itulah dari paparan saya dan pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.